Hai, hello guys. Selamat dan terima kasih telah gabung bareng bersama Sinema Nyonya. Kali ini Nyonya akan merangkum film dengan genre drama wuxia dari Cina. Rilisnya cukup lama guys, yaitu di tahun 2006. Silahkan nonton filmnya secara penuh dulu ya guys, agar lebih enjoy menikmati rangkum film dari Nyonya. Film dengan judul The Bucket ini bintangnya jelas tak asing lagi guys, yaitu si cantik Zhang Ziyi. Dan siapa sih yang tak kenal dengan aktor Daniel Wu? Anda pasti tahu kan? Film ini mengisahkan hubungan percintaan seorang putra mahkota yang bernama Pangeran Wuluhan dengan seorang gadis kecil yang bernama Putri Wan. Sedari kecil mereka tumbuh bersama guys, hingga terjalin cinta di antara keduanya. Tapi siapa sangka guys, hubungan mereka akhirnya harus terpisah lantaran Putri Wan akhirnya dipersunting oleh sang raja atau ayahanda pangeran itu sendiri. Karena patah hati, Pangeran Wuluhan akhirnya pergi dari istana dan berada di tempat terpencil serta memimpin padepokan seni dan tari di sana. Bagaimana kisah cinta keduanya guys? Yuk kita simak bersama rangkum filmnya. Sinema Nyonya siap beraksi. Cerita diawali dengan pertunjukan seni di mana Pangeran Wuluhan mengasingkan diri. Selama 3 tahun sudah pangeran tinggal dan memimpin kesenian di tempat yang terpencil di dalam hutan yang penuh dengan bambu itu. Tiba-tiba datang beberapa utusan kerajaan, lebih tepatnya utusan dari sang ratu yang secara diam-diam meminta pangeran untuk segera pulang dan menaiki tahta. Dikarenakan sang raja telah meninggal dunia, sedangkan adik dari sang raja tengah berupaya membunuh pangeran, merebut tahta sekaligus permaisuri. Benar saja, tak berapa lama padepokan seni tari itu diserang oleh segerombolan prajurit utusan raja, sehingga terjadi adu perang antara prajurit utusan raja dan prajurit utusan ratu di tempat itu. Sementara situasi di istana, nampak sang janda permaisuri yang kini tak lagi menjadi janda, lantaran kini dirinya pun telah direbut dan telah menjadi permaisuri raja yang baru yang notabene adalah adik iparnya sendiri. Di adegan ini masih nampak keengganan sang ratu untuk menerima lelaki yang ia tidak sangka bakal menjadi suaminya itu. Tapi meski demikian, demi terwujudnya niat di dalam hatinya, ia pun akhirnya sepakat menjadi permaisuri dan rela berpura-pura baik demi keselamatan sang pangeran. Oleh karenanya, ia pun dengan sangat berhati-hati merayu sang raja dan meminta keselamatan pangeran. Dan sang raja pun menyanggupinya. Scene berlanjut dengan situasi di padepokan seni yang ternyata pertarungan semakin tak seimbang. Prajurit utusan ratu pun akhirnya tak kuasa melawan prajurit raja, sehingga semua penari di tempat itu pun terbunuh. Tapi beruntung Pangeran Wuluhan selamat karena bersembunyi di dalam air yang berubah menjadi darah sahabat-sahabat padepokannya. Ternyata guys, janji raja untuk menyelamatkan Pangeran Wuluhan ternyata hanya isapan jempol belaka. Kembali ke istana guys, Dayang King terlihat berlari menemui sang ratu. Kedua perempuan ini sama-sama mencintai Pangeran Wuluhan, dan kini mereka tengah menanti kepulangannya tanpa mereka tahu apa yang terjadi terhadap sang pangeran. Saat mendiang raja masih hidup, Dayang Ratu ini memang dijodohkan dengan Pangeran Wuluhan. Sekarang sang raja telah meninggal, situasi tentunya telah berbeda kan guys. Dayang King yang memang bucin abis kepada sang pangeran membuat sang ratu kurang menyukainya, mengingat Pangeran Wuluhan merupakan cinta sejati dan tujuan hidup sang ratu. Sementara tanpa diketahui sang raja, Pangeran Wuluhan yang hatinya tengah bersedih karena kematian ayahanda mendiang raja, diam-diam memasuki istana. Secara kebetulan ia pun menyaksikan pemandangan yang melukai hatinya, di mana kekasih hatinya tengah bercumbu dengan pamannya. Akibatnya kecurigaan pangeran mengenai kematian sang ayah pun menjadi semakin kuat.
Pangeran masih ada di dalam istana. Ia amati sang ratu yang ia cintai sampai saatnya sang pangeran meninggalkan istana dan mencari tahu perihal kematian ayahandanya melalui Dayang King yang memberitahu bahwa sang raja meninggal karena digigit kalajengking. Dan sang janda permaisuri akan dinobatkan menjadi permaisuri oleh pamannya sendiri yang kini menjadi raja yang baru. Lalu dengan hati-hati pangeran menemui sang ratu yang disambut kerinduan dan hasrat dari wanita itu. Tapi sikap pangeran yang dingin dan bahkan cenderung menyindir membuat sang ratu kecewa dan marah padanya. Karena cinta itu adalah bahasa hati, terlihat mereka pun masih saling percaya. Meski mereka tak lagi mampu berbuat lebih dari itu, tak urung lebih baik berlatih pedang saja biar tidak terjadi ambiar-ambiaran. Tapi sayang guys, pertemuan mereka diketahui sang raja yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Tampak raja yang rakus itu kecewa manakala mendengar sang ratu menawarkan tahta kepada pangeran meski pangeran Wuluhan menolaknya. Scene berlanjut dengan nasib para prajurit utusan raja yang dianggap gagal dalam membunuh pangeran. Mereka pun harus rela bunuh diri di atas kuda mereka dan merubah warna sungai di bawah jembatan itu menjadi merah darah. Selanjutnya guys, nampak raja beserta pengikutnya tengah mempersiapkan acara penobatan. Tak lama hadirlah sang ratu yang disambut dengan penghormatan dari mereka. Tapi di antara mereka hanya Gubernur Pei Hong yang notabene sangat dekat dengan mendiang raja memberikan penghormatan yang berbeda untuk sang ratu, yaitu dengan menyebutnya janda permaisuri. Raja pun tersinggung, sampai-sampai suasana pun berubah hening. Lalu sang raja menegaskan, dengan ratu memposisikan diri sebagai janda permaisuri, berarti dirinya harus tunduk dan hormat kepada janda permaisuri tersebut. Tapi dalam hal ini, dia adalah raja. Jelas tak mungkin hal itu dilakukan. Pernyataan raja itu sayangnya diaminkan oleh sang ratu yang menyatakan dirinya adalah istri atau permaisurinya. Gubernur Fei Hong yang mencium ketidaklaziman ini akhirnya mengalami nasib naas. Di samping kehilangan jabatannya, Fei Hong dan seluruh klannya pun harus dihukum mati dengan menerima pukulan maraton. Sementara di kediamannya, nampak Yin Sun yang kini diangkat menjadi gubernur pengganti Pei Hong tengah melampiaskan kemarahannya. Tapi sang ayah menasihatinya untuk tetap bersabar. Meski sering dihina, tapi mereka diuntungkan dengan posisi yang berhasil mereka capai hingga saat ini. Sang ayah pun meminta Jenderal Yin Sun untuk fokus kepada sang adik yaitu Dayang King yang semakin mengalami kebucinan level tinggi. Sang ayah pun menyarankan putrinya untuk tidak lagi menemui pangeran, tapi King memilih untuk tetap menunggunya. Adegan berlanjut di suasana istana di mana terlihat sang raja yang semakin tergila-gila dengan kecantikan permaisuri. Tapi lain di hatinya terselip rencana untuk kembali menghabisi Pangeran Wuluhan. Maka berdalih acara gladi resik penobatan, ia meminta pangeran berlatih pedang palsu melawan prajurit istana. Pangeran Wuluhan mematuhi perintah sang raja dan pelatihan itu pun terjadi. Tapi di tengah pertarungan itu nampak beberapa prajurit istana menukar pedang palsu dan diganti yang asli. Pedang sang pangeran pun patah. Melihat situasi pangeran yang dalam bahaya, ratu pun tak tinggal diam. Ia melawan prajurit istana tersebut hingga pertarungan curang itu pun terhenti dengan kemarahan sang ratu dan kekecewaan sang raja. Setelah itu sang ratu pun mengunjungi pangeran. Ia pun menguatkan hatinya dan memintanya untuk lebih percaya diri dan tidak harus bersembunyi di balik topeng seninya. Seperginya sang ratu, pangeran mendapati petunjuk mengenai kematian ayahnya. Dan kecurigaan pangeran semakin bertambah saat ia berhasil menemukan sumber racun kalajengking itu. Di kediaman Pangeran Wuluhan, nampak Dayang King yang selalu setia menemani dengan ketulusan cintanya.
Hati pangeran yang tengah diliputi kegalauan menjadi sangat sensi dan sempat menganggap King hanya mengasihani dan memanfaatkannya saja. Entah gimana prosesnya, Gluten Room pun kejadian juga. Dan nyatanya, Dayang King memang mampu mengisi kekosongan hati sang pangeran. Kini, sampailah kita di acara penobatan ratu, guys. Acara digelar dengan sangat mewah dan juga tersaji dengan sangat meriah, menampilkan berbagai macam pertunjukan. Bahkan Pangeran Wuluhan pun ikut berpartisipasi di dalamnya dengan mengisi hiburan berupa tarian. Tapi guys, tarian yang disuguhkan pangeran itu ternyata justru memukul hati sang raja. Pasalnya, tarian itu berisi cerita seorang raja yang mati karena racun kalajengking. Sangat persis dengan yang dialami mendiang raja. Melihat ekspresi raja, pangeran semakin menyimpan dendam. Meski hatinya tengah geram, sang raja berusaha menyimpannya agar tak menimbulkan kecurigaan para tamu. Lalu sang raja berpura-pura memuji penampilan ponakannya itu. Tapi siapa sangka guys, di balik pujian itu, kembali sang raja berniat membunuh Pangeran Wuluhan dengan cara mengirim pangeran sebagai pertukaran duta besar ke Khitan. Nampak sang ratu yang berusaha menghentikannya kebijakan suaminya itu, tapi toh sia-sia belaka. Di tengah ketegangan itu, datanglah Dayang King yang menawarkan dirinya untuk menemani kepergian pangeran. Nampak ayah dan sang kakak yang cemas campur jengkel dengan ulah gadis bucin itu. Terlebih-lebih sang ratu yang sangat murka dengan kelancangan Dayang satu ini. Meski pangeran mencegahnya, tapi keputusan ratu untuk mencambuk Dayang King tak bisa dipatahkan. Di kediamannya, nampak sang ayah yang tengah meratapi kesedihan putri satu-satunya. Nampak kesakitan yang tak tertahankan yang dirasakan gadis itu. Tak lama, mereka dipusingkan kembali dengan kedatangan sang ratu. Dan sayangnya guys, lagi-lagi King berulah dan membuat sang ratu tersinggung, manakala King tidak mengaku sakit, malah justru menuduhnya cemburu. Hingga sang ratu yang saat ini memang sedang galau dan sensi itu pun kembali menghukumnya dengan memberikannya tanda. Dan yang paling sedih jelas orang tuanya, betul kan guys? Scene berlanjut guys, kita menengok nasib pangeran yang lagi-lagi kena tipu sang raja. Alih-alih menuju ke Khitan, sang pangeran justru merasa janggal dengan rute perjalanan itu. Dan pada saat pangeran hendak dibunuh, tiba-tiba muncul Gubernur Yinsun yang tak lain adalah kakak dari Dayang King. Jelas saja guys, dalam pertempuran itu prajurit utusan raja kalah telak menghadapi serangan Gubernur Yinsun yang kapasitas perangnya sangat tinggi dan mumpuni. Dari percakapan dengan Gubernur Yinsun, diketahui bahwa sang ratulah yang mengutus mereka. Dan yang terpenting adalah karena adik kesayangan Gubernur Yin berada dalam kekuasaan sang ratu. Alasan lain karena Pangeran Wuluhan adalah semangat hidup sang adik kesayangannya itu. Sesampainya di istana, nampak Gubernur Yin dan ayahnya menghadap raja dan mengabarkan kematian pangeran dan pasukannya karena terlibat perang dengan bangsa Khitan. Dan Gubernur Yin pun berpura-pura mengaku telah melawan dan menghabisi bangsa Khitan tersebut. Raja pun sangatlah lega apalagi mendengar kematian sang pangeran. Sang raja yang menganggap aneh dan tak menyukai topeng itu lantas memberikannya kepada mereka. Lalu raja berencana mengadakan perjamuan kerajaan besok tengah malam. Meski pelayan istana sudah memberitahukan bahwa besok bukanlah hari yang baik, tapi raja tak percaya dan tetap memutuskan, bahkan mengancam barang siapa pejabat yang tidak hadir akan dihukum mati. Mendekati acara perjamuan, nampak sang ratu yang bekerja sama dengan Gubernur Yin tengah mencari racun yang paling mematikan untuk membunuh sang raja. Bahkan sang penjual racun pun diberi upah kematian oleh wanita bengis itu guys.
哥哥， Di kediaman gubernur, ayah dan kakak ini akhirnya tetap sepakat merahasiakan kehidupan pangeran. Meski tak tega melihat sang adik hingga tak doyan makan, tapi anehnya gadis itu masih terus nampak bahagia dan setia menunggu pangeran. Sang kakak yang sangat menyayanginya berjanji akan selalu menjaganya. Kita beralih ke istana ya guys, dengan keanehan dari sikap sang ratu. Sang raja yang sangat mencintainya itu membuatnya menangis juga. Tapi hal itu tak meruntuhkan niat sang ratu untuk membunuhnya. Kenekatan sang ratu ternyata menjadi pembahasan buat menteri dan gubernur Yin ini. Meski ratu tampak bekerja sama dengan mereka, mereka tetap merasa cemas dan tak akan aman. Lalu mereka sepakat untuk menjatuhkan ratu sebagai pemberontak dan pembunuh raja. Tak sampai di situ, sang ayah ini pun berencana menobatkan anaknya alias gubernur Yin menjadi raja. Wah. Lalu, bapak dan anak ini pun segera mempersiapkan pedang yang terlebih dahulu telah mereka beri racun. Yang ini lebih licik lagi guys. Sang ratu sembari mempersiapkan racun di tangannya untuk sang raja, dengan senyum puasnya, wanita ini pun telah berhasil mempengaruhi raja untuk menangkap dan menghukum menteri dan gubernur Yin setelah perjamuan itu usai. Dan kini guys, klimaks film pun tiba di acara perjamuan kerajaan ini. Sajian pestanya sangat mewah dan apik guys. Kalau penasaran, sempatin ya nonton filmnya secara penuh. Setelah perjamuan kerajaan melewati berbagai macam acara seni, langsung saja kita perhatikan persiapan sang ratu yang dengan kelihayannya menaruh racun dari kukunya ke dalam minuman sang raja. Aksinya pun jelas terpantau menteri dan gubernur Yin. Setelah memastikan misinya, lalu ratu pun mempersembahkan minuman itu kepada sang raja, sembari membisikkan rayuan maut di telinganya. Sang raja pun bahagia. Tapi pada saat sang raja hendak dan nyaris meminumnya, tiba-tiba lagi-lagi Dayang King kembali membuat stres karena mengacaukan rencana tokoh-tokoh yang punya kepentingan berbeda, strategi berbeda, tapi rapatnya bareng. Kedatangan Dayang King ingin mempersembahkan tarian terkhusus untuk mengenang pangeran. Sampai-sampai sang raja terharu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, saking terharunya, sang raja justru memberikan minuman beracun yang dipegangnya kepada Dayang King. Terang saja, kecemasan dirasakan oleh ayahanda dan kakak tersayangnya. Sang ratu mencoba mencegahnya dengan menawarkan cawan yang lain. Tapi sang raja tetap pada pendiriannya, hingga akhirnya gadis itu meminumnya tanpa menyadari apa yang bakal terjadi. Kini gadis itu pun memakai topeng dan memulai tariannya. Tanpa ia sadari, Pangeran Wuluan ada di antara penari-penari itu. Di sepanjang tari dan nyanyiannya terdengar desahan di mana Dayang King mencoba menahan sekuat tenaga racun yang baru ia sadari. Hingga akhirnya gadis itu pun terkulai tepat di saat pertunjukan tariannya berakhir. Begitu mengetahui dirinya jatuh dalam pelukan pangeran, Dayang King amat bahagia. Dalam kondisinya yang sekarat, ia ungkapkan perasaan dan keyakinannya kepada sang pangeran yang sedari tadi menangis sambil memeluknya. Sampai akhirnya gadis itu pun merenggang nyawa, meninggalkan kepedihan baik ayah, kakak, bahkan sang pangeran. Tragedi yang mengejutkan itu sontak berubah menjadi ketegangan yang luar biasa, terutama bagi sang raja. Saat itu juga sang raja baru ngeh kalau racun itu sejatinya ditujukan untuknya. Dirinya tak pernah menyangka sang ratu yang sangat dicintai dan dipercayai bahkan diagungkan tega mengkhianatinya. Maka berulang kali ia bertanya kepada permaisuri apakah dirinya menginginkannya mati. Dengan tegas dan parau sang ratu pun mengakuinya.
Lalu, sang raja meminta pemakaman dengan penghargaan tinggi untuk Dayang King yang diperjelas oleh sang ratu. Sang ayah yang sedari tadi menahan sedih dan marah meneriaki dan memaki ratu itu. Tiba-tiba, Pangeran Wuluhan berlari dan melayang ke arah raja dan hendak membunuh dengan belati di tangannya. Tapi tak semulus yang diduga, lantaran pasukan kerajaan jelas pasti sudah gercep menanggulangi hal itu. Tak lama pertarungan berlangsung, nyatanya sang pangeran mampu dengan kewibawaannya membuat mereka berhenti menyerang. Raja pun akhirnya turun dan berbicara dengan pangeran. Tapi kali ini raja telah menjadi pribadi yang berbeda. Berapa kali pun sang raja berusaha membunuhnya, toh langit selalu menyelamatkan pangeran. Sang raja yang merasa dirinya tak dikehendaki lagi, terlebih oleh permaisuri tercintanya, akhirnya menuruti kemauan mereka. Racun yang belum semua diminum Dayang King akhirnya dihabiskan oleh sang raja. Dan raja itu pun akhirnya mati di pelukan sang ratu yang tak kuasa menahan kesedihannya. Setelah kematian raja, sang permaisuri meminta pangeran untuk naik tahta. Tapi sayang hal itu selalu ditolak pangeran. Minta pendapat ya guys, apa dampak dari awal akibat penolakan pangeran ini? Lanjut guys, sekonyong-konyong Gubernur Yin yang sakit hati kepada ratu yang mengakibatkan matinya sang adik melayangkan pisau beracun ke arahnya. Tapi pisau itu justru ditangkap sang pangeran. Gubernur Yin mencoba meneriaki pangeran bahwasanya pisau itu beracun dan teriakannya pun terhenti manakala sang ratu membalas dengan tusukan telak di leher yang akhirnya membuat sang gubernur itu menjadi tumbang. Dan puncak kepanikan dan kepedihan ratu ada di sini guys. Manakala mengetahui kekasih hatinya Los and Doll terkena racun, mau tabib, dukun, atau dokter sekalipun gak ada yang datang guys. Soalnya pangeran memang diatur sutradara untuk mati. Saat itu juga, sang permaisuri Wan benar-benar menjadi satu-satunya yang dinobatkan menjadi ratu. Sementara Menteri Yin dituduh menjadi pemberontak, dan akhirnya ia pun diasingkan. Kini sampailah kita di adegan terakhir guys, di kehidupan sang ratu yang kesepian. Meski sedih, dia mengungkapkan kelegaannya yang tak lagi harus hidup di tangan lelaki yang tak pernah dicintainya. Kini ia harus bangga menjadi satu-satunya yang berkuasa. Tak lama kemudian, tanpa ia sadari meluncur sebuah pedang dan tepat mengenai dada sang ratu. Tak lama ia memandang dan menunjuk seseorang yang seolah ia kenali dan kini membunuh dirinya. Dan seseorang itu masih jadi misteri buat saya guys. Nah, kalau ada yang bisa menjawab silahkan tulis di kolom komen ya guys. Dan akhirnya selesai sudah rangkum film kali ini dengan ending yang menjanggalkan. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat, dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolain dan minteri nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.